Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luqatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama Al-Mukarram Pak Kiai Haji Atin Hayatin Kaudi SAG selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Quran Istighosah. Juga yang hormati Bapak Kepala Desa Kararaja Bapak Udin Wahyudin beserta staf yang hadir. Juga yang hormati para khotib Imam Masjid Jami'ah Hidayah yang saya tidak sebutkan satu persatu yang hadir. Juga hormati Ketua Masjid Zikra Istighosah Pak Haji Bagus Ramdan. Juga yang hormati sesepuh atau penasehat Masjid Jami'ah Hidayah orang tua kita Pak Haji Muhammad Nafi dan juga Bapak Haji Abdul Rasid Padang. Juga hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama, para sepuh yang hormati, yang juga tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Juga yang hormati para aparat pemerintah juga yang hadir, mungkin ada Pak Dusun, Pak RW, Pak RT yang hadir. Juga bapak-bapak para ketua Dewan Kemakmuran Masjid yang hadir, yang saya tidak sebut satu persatu, ketua musola, ketua majelis taklim. Juga yang hormati remaja Ikatan Majelis Jami'ah Hidayah, juga pembina Ikatan Remaja Hidayah dan para Ustadz Muhammad Yasin SPDI, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayah serta alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat hadir, dapat berkumpul, dapat silaturahmi bersama di halaman Masjid Jami'ah Hidayah dalam rangka mengikuti acara pengajian rutin bulanan yang memang kita laksanakan setiap minggu ketiga setiap bulannya, sekaligus karena ini sudah memasuki bulan Maulid yang kita adakan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah untuk menuju ke majlis ini diampuni segala dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami'ah Hidayah Bapak Haji Muhammad Tohan, yang beliau dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat penyakitnya. Yang saya hormati Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta jajarannya. Yang saya hormati guru kita, orang tua kita, penceramah Kiai Haji Hayatin Kaudi, dan penceramah yang kedua Bapak Kiai Haji Rojalisa. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya. Yang saya hormati perangkat desa, dusun, RT RW yang hadir dalam acara ini. Yang saya hormati Bapak, Ibu, hadirin, para tamu undangan yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang saya hormati para sesepuh,
tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama di wilayah Desa Karangraharja. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para pengikut, dan hingga kita semua hingga akhir zaman. Bapak, Ibu hadirin yang sama-sama saya hormati, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri. Mungkin sebagian besar sudah ada yang kenal dan mungkin juga belum ada yang kenal. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nama saya Udin Wahyudin. Kebetulan saya salah satu seorang staf Kecamatan Cikarang Utara yang pada tanggal 28 Oktober 2019 kemarin saya dipercaya oleh Bapak Bupati Bekasi untuk menjadi penjabat Kepala Desa Karangraharja sampai dengan terpilih, sampai dengan dilantiknya calon Kepala Desa Karangraharja pada tahun 2020. Untuk itu kami kurang lebih sekitar 20 hari bekerja di kantor Karangraharja. Kami mohon doa restunya dari Bapak hadirin yang ada di sini. Mohon saya dapat diterima di wilayah Desa Karangraharja. Mudah-mudahan juga kami dapat melaksanakan tugas program-program kegiatan pembangunan, pemberdayaan maupun yang lainnya di Desa Karangraharja dengan baik. Perlu kami sampaikan juga bahwa pada bulan April tahun 2020 nanti di wilayah Kecamatan Cikarang Utara ada 3 desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Yang pertama yaitu Desa Cikarang Kota, yang kedua Desa Tanjung Sari, dan yang terakhir Desa Karangraharja. Mudah-mudahan khususnya di wilayah Karangraharja saya dapat menghantarkan pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan aman, kondusif, dengan mengajaskan yang demokrasi. Barangkali hanya itu sambutan yang dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sepi, kurang gairah lihatnya. Ibu-ibu udah mulai ngantuk ya Bu ya. Udah kalau jontrot depan TV ini ngadepin si Aceh masih ada dunia terbalik belum apa-apa ini. Kali lagi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah.
أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sayati zamanun ala ummati salasuna kadzabun kulluhum ahzamun nabi inni khatimun nabi la nabiyya min ba'di. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Paratur pemerintah, Bapak Kepala Desa Karangharja beserta seluruh jajaran, Allah bituli hayatihi, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahkan rizkinya, tambahkan usahanya dalam rangka bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarramun, para guru, para asatidz, para alim ulama, wabil khusus Syekhinal Kiram, guru kita bersama Kiai Haji Atin Hayatin Kauni beserta keluarga dan seluruh santri serta jamaahnya. Al-Ustadz Haji Nana Suryana SPDI, Al-Ustadz Asfari Al-Ayubi Al-Haj, kita doakan mudah-mudahan biar pada berangkat haji semua ini, karena promosinya tadi cukup menggiurkan Bapak Ibu. Seringkali saya berbicara di hadapan jamaah, kalau Allah menghendaki nggak perlu pakai duit. Nyatanya benar sekarang yang kagak punya duit bisa umroh, menutang urunan. Jadi Hayat Muhayyad guru saya, juga para asatidz wal asatidah yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintahan, tokoh politisi yang saya hormati, wabil khusus Ketua Travel tadi Pak Haji Budianto, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, karena tujuan beliau mulia, ya, memberangkatkan kita ke tanah suci Mekah yang mungkin pada saat ini hanya sebatas angan-angan dan keinginan kita saja. Beliau siap beserta reng-rengan untuk mewujudkan impian dan cita-cita kita berangkat ke tanah suci Mekah. Amin. Amin ngapa Bu? Segitu digratisinnya ya. Goler baik kemana ngaji ya. Hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semua sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bermuajah pamprok jongok petepung riung dalam rangka menghadiri acara peringatan hari lahirnya junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, ini mungkin sudah yang sekian kali bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara bertemu dengan saya. Oleh karenanya, yang pertama saya pesan jangan bosan-bosan.
Sebab kalau di hati kita udah ada pikiran jadi lagi, itu pulang sore itu. Orang kalau udah begitu omongannya ngecilin pasti, apalagi udah rada orang serius, dengerinnya gitu coba dah baring doler, baring nyender ngiler. Makanya kan kata Nabi itu unzur ma qala wala tanzur man qala. Itu kata kuncinya seperti itu. Ya, lihatlah, jangan kau lihatlah apa yang akan dibicarakan atau yang dibicarakan, dan jangan kau lihat siapa yang sedang berbicara. Kalau dilihat yang sedang berbicara, ya namanya Rojali, ketemu dari dulu sampai sekarang ya begini, kuntet. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, setidaknya Allah membuat ayat dari jenis sejarah itu memiliki beberapa tujuan umum. Wallahu alam bimurad. Yang pertama, Allah bertujuan mengungkap cerita-cerita dari sejarah manusia masa lalu itu, tujuannya untuk dijadikan pelajaran, hikmahnya supaya kita bisa menjadikan pembelajaran dari kisah itu, sebagaimana firman-Nya walaqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sungguh aku sudah membuat kisah cerita-cerita terhadap mereka itu untuk dijadikan pelajaran buat orang-orang yang berpikir. Jadi kalau kagak mikir, ini kagak bisa jadi pelajaran. Kan banyak orang ngedenger tapi kagak dipikirin, boro-boro dipakai, dipikirin di orang. Jangan lewat situ loh, sebut ledek loh. Ya kagak dipikirin, nyelonong aja lah, benar mampu sebut ledek. Ya, karena memang tiap-tiap orang ngomong begitu di sebelah itu teh biasanya rentan, suka ada geledek nyambar kan begitu. Nah, orang yang mengambil pelajaran dari informasi itu tentunya dia hati-hati. Benar ini sin hujan, ya jangan lewat situ dah, memutar ada jauhan. Nah, insya Allah selamat. Allah bercerita tentang Namrud, Allah bercerita tentang Fir'aun, Allah bercerita tentang Kan'an, Allah bercerita tentang Qarun. Bagaimana mereka penguasa yang sombong berakhir kehidupannya dengan cara apa? Hina su'ul khatimah. Jadikan ini pelajaran. Qarun orang kaya yang sombong, bagaimana akhir daripada kehidupannya itu? Su'ul khatimah. Jadikan pelajaran, jangan kita seperti Qarun orang kaya, jangan kita seperti Fir'aun penguasa. Coba saja, saking itu Fir'aun sombongnya, dia ngaku sebagai king of the king, aku adalah raja di raja. Artinya dia mengaku sebagai Tuhan. Karena memang Fir'aun itu diberikan keistimewaan oleh Allah dalam sejarahnya, selama hidupnya dia nggak pernah ngalamin sakit berat, paling sumang-sumang sama kelinsir. Fir'aun, makanya dia jadi sombong. Diberikan peringatan oleh pengikutnya, nggak mau. Diberikan peringatan oleh Musa, sadar Fir'aun bahwa Tuhan itu adalah yang menciptakan alam ini, langit bumi termasuk yang menciptakan kamu. Tapi memang dasar bedegong kepala batu tetap aja Fir'aun. Begitupun terjadi pada Qarun orang kaya yang sombong. Akhirnya Qarun sama Fir'aun kan CS-an. Kalau penguasa zolim nyampur sama orang kaya yang sombong, udah habis dilipet. Ukurannya orang susah harus sempetan hidup, Pak. Ngomong dikit, apa lu mangap? Gue beli pala lu, jadi olok pala. Mungkin ini terjadi pada saat ini, makanya kalau kita diperingatkan, diberikan nasihat sama siapapun,
tolong Pak pikirkan, jangan sampai Allah nanti ngambul. Allah memberikan istizraj kepada kita. Ini kan ada orang kadang-kadang dikasih nasihat sama orang, saking dia sombongnya, dia menentang, dia melalaikan. Itu juragan, cobalah kalau bisa mah ya jangan gitu-gitu amat, malam kok masih nongkrong aja di gardu bandarin tuyul. Malah kali-kali ke masjid bareng-bareng sono. Nah orang yang ngeyel biasanya, gua mantong pakai dilarang ama lo, gua mah umpamanya duduk nih nuncro sehari semalam di gardu, gua mah orang kaya mau nyusahin lo. Lagian lu orang susah pakai segala nasehatin gua. Taruh lu bener banget ya tetep pulihnya mama gua. Ini kan nyakitin model begini. Orang kaya begitu Pak. Dalam Al-Quran itu diancam. Walamma nasu ma dzukiru bih fatahna abwaba kulla syai'in hatta idza farihu bima utu khudzihum bagatan faidahum muflisun. Nanti dalam surat Al-An'am ayat 44. Orang-orang yang diberikan peringatan oleh Allah tapi dia ngeyel, tapi dia membangkang, tapi dia melalaikan itu semua, sengaja Allah buka itu pintu rezekinya, pintu kesenangannya, supaya dia benar-benar menikmati kesenangan. Dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak puasa. Pendek kata, dia menjadi orang yang penentang syariat Allah, larangan dan perintah Allah. Tetap dia akan diberikan kesenangan, dibuka itu pintu. Pokoknya apa aja yang dipegang sama dia jadi duit. Montong kata, montong kata dia dagang barang emas berharga, rumput bisa jadi duit Pak. Kalau Allah sudah kehendaki, kalau Allah sudah buka. Jadi sengaja diambul kalau bahasa kitanya mah. Sok lu pengen apa? Jor, ibarat orang mancing mah diulur. Kenapa diulur? Supaya nyangkutnya nyampe ke perut Pak, kerasa nanti betul. Tapi jangan sampai begitu. Sehingga dengan kesenangannya itu dia pura-pura poya-poya, dia senang-senang, sampai nanti satu saat Allah memberikan azab kepada dia secara tiba-tiba dan dia sendiri merasa putus asa. Pak. Duduk dugem barinya kayak botol. Kanan kayak botol. Kiri kayak kucing. Ngomong sepeda-peda, udah abaikan aja yang lain mah. Lagian tuh segala ngomong apa itu dengan omongan orang nggak ada artinya. Yang penting kita happy coy. Oke. Begitu. Nah, dia lagi poya-poya, mangap lek-lekek, nyamuk masuk. Ketelak ora hilang-hilang. Nah, dibuatlah oleh Allah putus asa. Kerongkongannya, tenggorokannya mulai kronis, luka, bolong, lari ke mata, mata lamur, lari ke hidung, hidung pilek, lari ke tangan, tangan ngampleh, lari ke kaki, kaki lemas. Disiksa dulu sama Allah sampai dia putus asa, berobat ke sini nggak bisa, berobat ke sini nggak jodohan, berobat ke sini nggak jodohan. Jangan sampai seperti itu. Makanya jadikan itu pelajaran, peristiwa masa lalu itu. Setidaknya kalau kita mendengarkan satu nasihat, buru-buru kita ikuti nasihat itu. Jangan anggap bahwa kesenangan kita itu Allah itu lagi baik. Justru Allah itu lagi ngambul, biarin dia itu sampai di mana. Berani-berani nentang perintah-perintahku, berani-berani nentang laranganku. Dia itu apa sih?
korun kaya, dilelepin, dibebesin nama Allah itu di dalam tanah. Ternyata harta tidak bisa menolong dia satupun. Padahal dalam Al-Quran saking kayanya korun, itu bodyguardnya saja yang gede-gede itu suruh ngangkat anak kunci gudangnya itu nggak kuat. Saking banyaknya harta sampai seantero dunia. Makanya ketika Allah tutup wa bidaru fil ard, dibenamkan itu hartanya korun beserta rumah dan keluarganya, itu ternyata seluruh harta yang ada di dunia itu ikut terbenam sampai ke Indonesia. Makanya di Indonesia kalau ada orang yang menemukan harta di dalam tanah, diistilahkan dengan sebutan harta karun, padahal yang sesungguhnya harta korun. Kenapa di Indonesia jadi karun? Karena orang Indonesia kebanyakan makan jengkol. Jadi lidahnya enteng, korun jadi karun. Yang pertama, jangan seperti itu. Yang kedua, Allah punya tujuan itu, wa kullan naqussu wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Itu setiap peristiwa yang terjadi para rasul itu masa lalu itu bertujuan untuk menamantapkan hati kita, untuk menambah keimanan kita. Peristiwa masa lalu 1300 tahun yang lalu, 4000 tahun yang lalu bisa dibuktikan saat ini. Kebenarannya bisa dibuktikan, bisa kita lihat keberadaannya saat ini. Bukankah ini setidaknya bisa menambah keimanan kita? Kejadian 1300 tahun yang lalu walau alam itu korun, sekarang jasadnya masih bisa kita lihat di museum Mesir sana. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak mungkin mohon maaf ya, mungkin nanti travel Pak Budianto ya ada singgah dulu, biasa transit Mesir ya Pak ya. Kalau transit di Mesir biasanya kan penziarahan yang utama kita lihat jasad Fir'aun ya, Farao tuh. Nah di situ baru dah kita benar-benar nyeresep di hati itu, ternyata ada jasad Fir'aun teh ya, peristiwa ribuan tahun yang lalu itu jasadnya di mumi masih ada itu sekarang di museum. Begitu orangnya, makanya sebel kita kalau melihat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita bisa secepatnya ke sana. Kalau enggak besok mesen Grab paling berapa duit lah. Ada jasad. Peristiwa Nuh alaihissalam ketika terjadi banjir bandang bisa dibuktikan beberapa tahun yang lalu. Arkeolog dari Eropa itu kan membuktikan benar nggak di sini pernah banjir. Begitu dia naik ke Bukit Zuhdirat, ternyata ada puing-puing kerang-kerang besar, termasuk puingnya kapal Nabi Nuh yang sudah membatu. Itu artinya bisa dibuktikan. Ini setidaknya menambah keimanan buat kita. Nah kemudian peristiwa Rasulullah ini mengerucut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah maulid yang moga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan maulid yang ada, insya Allah sedikit-sedikit kita bisa mengikuti daripada apa yang telah diajarkan beliau kepada muridnya terus sampai ke guru-guru kita semuanya. Sekalipun kita tidak bisa mencontohnya 100%, mudah-mudahan 1%, 2%, 3%. Jadi tasyabbahu illam takunu mislahu, tasyabbahal kiram falah. Contohlah dari apa yang telah diutarakan oleh guru-guru kita, sekalipun kita tidak mampu untuk mencontohnya semuanya, ambil dari apa yang telah disampaikan. Karena
tasabahal kiram, karena kita mencontoh atau mengambil contoh yang baik, insya Allah falahun akan ada menjadi sebuah keuntungan bagi kita semuanya. Makanya untuk itu dalam rangka kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar munajat kita lebih didengar, lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berwasilah ya. Kalau ada ya anak yatim nggak apa-apa, ada anak yatim katanya tadi ada 40 mau ke depan semuanya. Nah, nanti kali masih ada sisa ketinggalan, nggak ada ya. Kalau nggak ada ya alhamdulillah, kalau ada alhamdulillah ya. Kalau nggak ada kalau nggak ada anak yatim, insya Allah kita rindu terhadap Rasul. Kerinduan kita adalah sebuah hal yang wajar bagi kita sebagai umatnya, karena setiap saat, setiap waktu nama Rasul ada di bibir kita, nama Rasul ada di hati kita. Bahkan barangkali di antara kita ada yang sampai mimpi bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu saya ingin mengaitkan antara cinta kita, rindu kita kepada Rasul. Mudah-mudahan jasad kita bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun tidak ada kesempatan buat kita untuk berziarah ke sana, ya mudah-mudahan cinta kita tidak akan terlenakan atau cinta kita tidak akan putus terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagus kayaknya di tas ada duit real banyak kayaknya. Setengah buat bapak-bapak, setengah buat ibu-ibu. Mudah-mudahan duit ini mumpung bulan Maulid ini bisa dijadikan jimat buat kita. Mudah-mudahan bisa suatu saat ini jadi penarik. Nah, bagi dua, udah bagi dua, bagi dua bapak-bapak ibu-ibu, sambil kita baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina wa dawaiha wa afiyatil abnani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Jamaah sekalian, mari kita doakan orang-orang tua kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya yang sedang usaha mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
anak-anak kita yang sedang sekolah, yang sedang belajar, mudah-mudahan dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya sehingga bisa menerima pelajaran dari guru-gurunya, dan kita semuanya mudah-mudahan selalu diberkahkan dalam hidup kita, diberkahkan dalam rumah tangga kita, sehingga apa yang kita harapkan dan kita inginkan mudah-mudahan akan menjadi sebuah kenyataan bagi kita semuanya. Dan orang-orang yang berjasa terhadap Masjid Al-Hidayah ini, mudah-mudahan kalau memang beliau masih ada, mudah-mudahan selalu diberkahkan hidupnya. Kalau memang mereka sudah tidak ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosanya berkat jasa-jasa mereka semuanya. Alhamdulillah Masjid Jami Al-Hidayah berdiri dengan megahnya, dan mudah-mudahan kita yang ditinggalkan bangunan ini bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim tabaraka bi sahabatina Rasulillah wa ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu qabla rida, walakal hamdu ba'da rida, walakal hamdu idza radita man ya dzal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja bitikal haram, salatan tuballighuna biha hajja bitikal haram, salatan tuballighuna biha hajja bitikal haram. Bi ziyaratika bi nabika alaihi afdalus salatu wassalam bil muslim wa afiyas salamah wa bidul maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailatin syarifatin mubarakah minas su'ada'i maghfurin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Ilahana abina wa'fu anna waghfir lana wa liwalidina wal ummahatina wal ahlina wal ahli baitina wal masyaihina wal mu'allimina wal dawil bughana asma'in wa liman ahbawasana ilaina wa liman hadana wa hadanahu ilal khair wa liman awsana wa asnah bidu'a wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat, khususan almarhum dan almarhumah, orang tua kita, guru kita, keluarga kita semuanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufratin niran. Allahumma anjir rahmat wa maghfirat ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anjir rahmat wa maghfirat ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anzil rahmat wa maghfirat al ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya mudabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahhil sahil umurana wa balligh maqasidana waqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim masyru'atina wa barik auladana warzuqna wa ulumana bi fadlika minka ya akramal akramin. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahli wa ghair. Allahumma ij'alna syakura waj'alna sabura waj'alna fi 'ainina sagira wa fi 'ainasi kabira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa jannat mabrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya rabbi ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya latifu lam tasal ultufina bima nasal anta latifu lam tasal ultufina wal muslimin ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Mohon maaf lebih dan kurangnya, dan mohon maaf juga duit realnya jangan ditukar sama uduk besoknya. Mudah-mudahan jadi sugesti buat kita semuanya. Ntar kalau kita udah berangkat umrah duit realnya kasih lagi yang belum, terus begitu. Gitu. Insya Allah manfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan hikmah dan menjadi turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun kalimat yang kurang pantas diucapkan. Saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.